lagi dengan saya, Agustina Nainggolan. Hari ini saya akan memaparkan materi pendidikan agama Katolik kelas 10, yakni materi tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Mari kita bahas. Nah, kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perspektif pendidikan agama Katolik. Yang perlu kita bahas yang pertama itu adalah apa itu kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Ini bukan berarti keduanya sama persis secara fisik atau sifat, melainkan setara di dalam martabat dan potensi untuk berperan di masyarakat. Nah, apa itu yang dimaksud dengan hak yang sama? Hak yang sama itu setiap individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi. Yang kedua, tanggung jawab bersama. Laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab kolektif dalam membangun keluarga dan masyarakat yang adil. Yang selanjutnya, peluang setara. Akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan sumber daya harus terbuka bagi semua. Nah, kita bahas kesetaraan gender di negara kita sendiri, yakni negara Indonesia. Sebelum adanya tokoh emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini atau yang disingkat R.A. Kartini, pada zaman itu perempuan tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi karena dianggap sebagai kaum yang lemah, kaum yang hanya istilahnya diibaratkan menjadi seseorang yang hanya berkedudukan di dalam rumah tangga saja. Nah, pandangan itu diubah semenjak kehadiran tokoh emansipasi wanita yakni R.A. Kartini yang membawa perubahan pada perempuan Indonesia. Sehingga untuk saat ini kita patut bersyukur bahwasanya kita sudah memiliki kesetaraan gender. Perempuan dan laki-laki sudah bebas mengenyam pendidikan seperti yang kita rasakan saat ini. Kita bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya dan menciptakan lapangan kerja dan bekerja tidak melihat gender lagi, dan tidak istilahnya laki-laki tidak lagi istilahnya yang paling berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. Jadi untuk saat ini kesetaraan gender maksudnya dalam hal pekerjaan, dalam hal menciptakan sesuatu ide yang kreatif di dalam masyarakat, perempuan juga punya andil. Nah, kita lihat apa contohnya, Ibu? Contohnya adalah presiden kita, ya. Presiden di Indonesia adalah pemimpin tertinggi dalam negara kita ini. Apakah ada perempuan yang menjadi presiden? Tentu ada, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, ini adalah bentuk dari emansipasi wanita. Bahwasanya wanita itu bisa berkreasi, bisa berkreativitas, dan menjadi pemimpin. Seperti itu ya. Dan kita lihat di beberapa perusahaan, guru seperti saya bisa mengajar kalian, bukan hanya misalnya harus laki-laki ya. Jadi perempuan dan laki-laki sekarang memiliki kebebasan yang sama dalam berekspresi seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana pandangan kitab suci tentang kesetaraan? Kitab suci menjadi pondasi utama pemahaman gereja tentang kesetaraan gender, menegaskan bahwa martabat laki-laki dan perempuan berasal dari penciptaan Allah. Nah, kita bisa lihat teks kitab suci dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, dalam Galatia 3:28 juga dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kesetaraan adalah bagian integral dari rencana penciptaan Allah dan ditegaskan kembali dalam ajaran Kristus. Laki-laki dan perempuan diciptakan dalam citra ilahi yang sama, mencerminkan kasih dan keadilan Allah. Jadi di mata Tuhan, laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama, tidak ada bedanya. Selanjutnya,
bagaimana ajaran Gereja Katolik, yakni salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua Gaudium et Spes yang melihat dan membahas tentang kesetaraan. Gereja Katolik melalui dokumen-dokumennya secara konsisten menegaskan pentingnya kesetaraan martabat antara laki-laki dan perempuan. Nah, di dalam Gaudium et Spes artikel 9 dan 29 dikatakan, semua manusia laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambaran Allah dan memiliki martabat yang sama. Karena itu, semua orang memiliki hak yang sama untuk hidup, untuk mencapai kebaikan, dan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan religius. Meskipun demikian, gereja mengakui perjuangan menuju kesetaraan sejati masih terus berlangsung, terutama karena pengaruh budaya masih mengakar. Gereja mengajak seluruh umat untuk bekerja sama dan saling menghargai serta menolak segala bentuk diskriminasi. Mungkin di dalam budaya-budaya tertentu, karena Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya, maka di beberapa budaya tertentu mungkin masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam seperti saya sendiri adalah berasal dari suku Batak, yang dimana laki-laki memiliki peran yang sangat penting baik di dalam keluarga maupun di dalam adat istiadat. Seperti anak laki-laki lah yang istilahnya meneruskan keturunan untuk marga, seperti itu. Kebetulan saya nainggolan, jadi walaupun saya nainggolan, tetapi yang bisa meneruskan marga kepada anak itu adalah berasal dari laki-laki, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kesetaraan gender tidak hanya teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Ya, berikut adalah contoh-contoh bagaimana kesetaraan dapat terlihat di lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama kita lihat di rumah. Ayah dan ibu berbagi tugas mengurus keluarga dan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan, dan mendidik anak tanpa ada batasan gender. Nah, di rumah itu semua memiliki peran yang sama. Ya, jadi kalau sebelum adanya emansipasi, mohon maaf agak nge-lag. Jadi sebelum adanya emansipasi wanita, perempuan itu adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan pekerjaan rumah, seperti itu ya. Padahal anggapan itu salah. Siapapun bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Coba lihat zaman sekarang, chef yang terkenal yang bisa memasak enak tidak hanya perempuan. Laki-laki juga banyak yang terkenal memasak, ya kan? Mendesain properti, desain itu atau bagaimana menggambar rumah, menata bangunan, seperti itu. Dan itu bukan hanya pekerjaan perempuan, tetapi laki-laki juga sangat istilahnya banyak sekarang yang berbakat dalam hal tersebut. Selanjutnya di sekolah. Siswa laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan belajar dan berprestasi yang sama di semua mata pelajaran, termasuk bidang yang sebelumnya didominasi gender tertentu seperti sains atau seni. Jadi dalam dunia pendidikan sekarang itu, laki-laki dan perempuan tidak ada lagi pembedaan. Sekarang kita bersaing atau istilahnya memacu diri kita bagaimana kita semakin pintar, kita semakin memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita dapat di sekolah dan mengimplementasikannya ke dalam masyarakat atau kehidupan sosial kita. Selanjutnya di masyarakat, perempuan aktif dalam berbagai profesi seperti insinyur, pilot, dan lain-lain. Jadi semua profesi sekarang bisa diambil dan dikerjakan laki-laki dan perempuan. Sudah, jadi kesetaraan gender itu untuk sekarang itu sudah nyata kita rasakan, kita alami secara pribadi seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada soal pemantik, ya ada soal pemantik untuk memperdalam pemahaman kita tentang kesetaraan gender. Pertanyaan yang pertama, mengapa penting bagi laki-laki dan perempuan untuk diperlakukan setara dalam masyarakat, keluarga, dan gereja? Pertanyaan yang kedua, apa dampak
yang mungkin terjadi jika salah satu gender terus-menerus diperlakukan tidak adil atau didiskriminasi. Pertanyaan ketiga, bagaimana kita sebagai individu dan komunitas dapat menunjukkan penghargaan terhadap kesetaraan lingkungan sekolah kita sehari-hari? Pertanyaan yang keempat, contoh nyata apa yang bisa kamu lakukan untuk mempromosikan kesetaraan gender antara teman? Seperti itu ya. Nah, silahkan kamu jawab secara pribadi ataupun kelompok, boleh saja, mana yang menurut kamu nyaman untuk mengerjakan. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat dulu cara menghargai kesetaraan dalam hidup sehari-hari. Menghargai kesetaraan gender dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Yang pertama itu adalah yang paling gampang ya, yakni menghormati pendapat. Dengarkan dan hargai setiap pendapat, ide atau perasaan teman atau anggota keluarga yang berbeda gender tanpa prasangka yang tidak baik. Yang kedua, tidak membeda-bedakan tugas. Hindari stereotip peran gender dalam pembagian tugas. Misalnya, tugas membersihkan kelas atau presentasi proyek dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya adalah mendukung sesama. Berikan dukungan kepada teman yang mengalami diskriminasi atau ketidakadilan gender. Beranilah untuk menyuarakan kebenaran. Nah, seperti sekarang seruan yang banyak sekali di masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan adalah stop bullying atau stop perundungan di dunia pendidikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke tantangan dan harapan. Meskipun ada kemajuan, perjalanan menuju kesetaraan penuh masih menghadapi tantangan. Namun, ada harapan besar pada generasi muda. Yang saya bawa ini atau yang saya tampilkan 3, yang pertama itu adalah stereotip dan diskriminasi. Prasangka gender masih mengakar di masyarakat dan kadang-kadang dalam institusi gereja itu sendiri. Sudah, itu tantangan yang paling besar. Yang kedua, perjuangan berkelanjutan. Gereja mengajak kita untuk tidak menyerah dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi semua seperti yang diajarkan Kristus. Karena apa? Karena laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Tuhan. Yang ketiga, generasi agen perubahan. Harapan terbesar ada pada generasi muda yang mampu menciptakan perubahan, meruntuhkan batasan, dan membangun kebebasan yang lebih inklusif. Oke, selanjutnya kita lihat kesimpulan dari materi ini adalah pendidikan agama Katolik mengajarkan bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah kebenaran fundamental yang berakar pada penciptaan dan ditegaskan dalam ajaran Kristus. Yang pertama itu saya buat bentuk piramid seperti ini. Laki-laki martabat ilahi ya. Laki-laki dan perempuan diciptakan setara menurut gambar Allah, memiliki martabat yang sama dan panggilan yang sama untuk melengkapi. Yang kedua, bagian dari tanggung jawab. Kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang tanggung jawab bersama untuk membangun keluarga, gereja, dan masyarakat yang adil dan penuh kasih. Nah, yang paling penting adalah tindakan nyata. Mari kita wujudkan kesetaraan gender ini dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran gereja dan menjadi saksi kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada penyebutan kata yang salah dalam penyampaian saya. Saya harap semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.